Tidak semua perempuan hancur saat diceraikan. Sebagian dari kami justru bangkit, karena akhirnya tahu kebenaran. Aku pernah setia tanpa curiga. Aku percaya pada cinta, pada janji, pada senyum yang tiap hari kulihat di rumahku sendiri. Sampai akhirnya aku sadar, aku dicintai sambil dibohongi. Namaku Alia Safira, dan ini kisahku. Kisah tentang bagaimana aku tersenyum di saat semua orang mengira aku kalah. Sebelum kisah ini dimulai, ingat satu hal. Tidak semua perempuan kalah saat diceraikan. Jika kamu percaya bahwa harga diri lebih mahal dari cinta yang palsu, tonton sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe, karena kisah ini bisa saja adalah cermin dari hidup seseorang yang kamu kenal. Hari itu seharusnya menjadi hari bahagia. Balon putih menggantung di langit-langit gedung. Bunga segar tersusun rapi. Musik lembut mengalun. Musik yang seharusnya merayakan pernikahanku. Aku berdiri di tengah ruangan, tersenyum kepada para tamu. Gaun pastel sederhana kupakai. Seperti biasa, aku tak pernah ingin terlihat berlebihan. Ini pesta perayaan pernikahanku dengan Raka. Katanya syukuran kecil untuk rumah tangga yang sudah berjalan 3 tahun. Tapi sejak pagi, dadaku terasa berat. Ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Raka berdiri tak jauh dariku, tertawa lepas bersama teman-temannya. Aku mendengar namaku disebut, lalu tawa kecil yang menyusul. "Rak, istri lo makin pendiam ya?" kata salah satu temannya sambil tertawa. Aku pura-pura tak mendengar, seperti biasa. "Dia emang gitu," jawab Raka ringan. "Kalau nggak aku ajak rame, bisa diam seharian." Mereka tertawa. Aku ikut tersenyum. Bukan karena lucu, tapi karena aku sudah terlalu sering menelan rasa malu. Lampu ruangan kemudian diredupkan. MC mempersilahkan Raka naik ke panggung. Aku menatapnya. Entah kenapa jantungku berdetak tak wajar. Raka menggenggam mikrofon. Wajahnya serius. "Ada satu hal yang ingin aku sampaikan," katanya. Ruangan mendadak sunyi. Aku dan Alia memutuskan untuk berpisah. Dunia seperti berhenti. Aku berdiri mematung. Telingaku berdengung. Semua mata menatapku, menunggu reaksiku. Tapi aku hanya menarik nafas panjang dan tersenyum tipis. Bukan karena kuat, tapi karena jauh di dalam hatiku, aku tahu. Hari ini bukan akhirku. Aku masih berdiri di tempat yang sama saat bisik-bisik mulai memenuhi ruangan. Ada yang memelukku dengan canggung. Ada yang hanya berkata, "Yang sabar ya." Aku mengangguk, tersenyum. Padahal dadaku terasa sesak. Di sudut ruangan, Raka kembali tertawa bersama teman-temannya, seolah baru saja melepas beban. Aku mendengar seseorang berkata, "Berani juga ngumumin gitu." Dan Raka menjawab, "Lebih baik sekarang." Aku memilih pergi ke ruang kecil di belakang panggung. Di sanalah untuk pertama kalinya malam itu, air mataku jatuh. Tanganku bergetar saat membuka ponsel. Banyak pesan masuk. Tapi satu nama membuatku berhenti. "Arman. Aku di luar. Kalau kamu mau pulang, aku antar." Tidak ada pertanyaan, tidak ada penilaian. Aku mengusap air mata, menarik nafas panjang. Aku tidak boleh hancur di tempat ini. Aku kembali ke ruangan utama, menghampiri Raka. "Terima kasih," kataku tenang. "Untuk apa?" tanyanya heran. "Untuk akhirnya jujur. Sisanya biar aku yang urus." Aku melangkah pergi, meninggalkan pesta, meninggalkan rumah tangga yang ternyata sudah lama kosong. Di dalam mobil Arman, aku menatap lampu kota. Dalam hati aku berbisik, jika ini akhir, aku akan memastikan ini bukan kekalahanku. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di tepi ranjang, menatap cincin di jariku. Kenangan datang tanpa diundang. Malam makan bersama teman-teman Raka. Aku duduk di sampingnya, diam seperti biasa. "Istri lo ini unik ya," kata salah satu temannya. "Kalau rame, dia kayak lagi di acara duka." Tawa pecah. Raka ikut tertawa. "Dia emang gitu." Aku tersenyum kecil, menunduk. Aku pikir diam adalah bentuk cintaku. Kenangan lain muncul. Ulang tahun Raka. Aku sibuk di dapur sejak pagi. Saat kue dibawa keluar, Raka berkata, "Kalau masak dia jago, kalau ngobrol jangan berharap." Semua tertawa.
Dan aku bertepuk tangan paling akhir. Malam ini aku akhirnya jujur pada diriku sendiri. Aku tidak berlebihan, aku tidak sensitif. Aku hanya terlalu lama memaklumi perlakuan yang seharusnya tidak kumaklumi. Aku melepas cincin itu, meletakkannya di meja. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kehilangan. Aku merasa lega. Pagi itu hujan turun pelan. Aku duduk di ruang tamu. 2 lembar kertas tergeletak di meja. Surat cerai. Raka berdiri di depanku. "Kita buat cepat saja," katanya. Aku mengangguk. Aku sudah lelah. Aku meraih pena. Tanganku tidak gemetar. Saat aku menandatangani namaku, aku tersenyum kecil. Raka terdiam. "Kamu yakin?" tanyanya. Aku menatapnya. "Iya, sudah lama." Aku berdiri, menggeser kertas itu kembali ke meja. "Terima kasih," kataku pelan, "karena sudah melepaskanku." Saat melangkah pergi, aku berhenti di pintu. "Aku pernah sangat mencintaimu," kataku. "Tapi hari ini, aku memilih diriku sendiri." Pintu tertutup. Hujan masih turun, tapi langkahku terasa ringan. Aku tidak tahu kemana hidup akan membawaku. Yang aku tahu hanya satu, aku tidak kalah. Aku akhirnya bebas. Setelah semuanya selesai, aku tidak mengurung diri. Aku juga tidak mengeluh ke siapapun. Pagi-pagi sekali, aku bangun tanpa alarm. Rumah terasa sunyi, tapi untuk pertama kalinya, sunyi itu tidak menakutkan. Aku membuat secangkir teh hangat, duduk di dekat jendela, menatap cahaya pagi. Dan di sanalah aku membuat satu keputusan sederhana yang diam-diam mengubah segalanya. Aku tidak akan berduka terlalu lama atas seseorang yang tidak pernah benar-benar menjagaku. Aku membuka lemari, mengeluarkan buku catatan lama yang sudah bertahun-tahun tak kusentuh. Di halaman pertama aku menulis, "Mulai hari ini, aku hidup untuk menang." Bukan menang atas Raka, bukan menang di mata orang lain, tapi menang atas diriku sendiri, atas rasa rendah diri yang selama ini kupelihara. Aku mulai dari hal kecil. Aku berhenti meminta persetujuan, aku berhenti merasa bersalah karena memilih diriku sendiri. Aku mengatur ulang keuanganku, menghitung apa yang kumiliki, apa yang bisa kupelajari, apa yang bisa kubangun. Orang-orang menungguku menangis, menungguku hancur. Tapi yang mereka lihat justru aku yang lebih tenang, lebih rapi, lebih utuh. Aku tersenyum pada cermin. Bukan senyum pura-pura, tapi senyum perempuan yang akhirnya tahu kemana harus melangkah. Aku berkata pada diriku sendiri, aku tidak ditinggalkan, aku sedang diarahkan. Dan tanpa suara, tanpa sorak, perjalanan kemenanganku resmi dimulai. Hari-hariku mulai terisi kembali, bukan oleh kesibukan yang melelahkan, melainkan oleh hal-hal yang dulu selalu kutunda. Aku kembali mengurus diriku sendiri, bangun pagi tanpa rasa berat, berpakaian rapi meski tak kemana-mana, bukan untuk dilihat orang, tapi karena aku ingin menghormati diriku. Aku mulai menerima pekerjaan lepas yang dulu sering kutolak demi selalu ada untuk rumah tangga yang tak pernah benar-benar menghargai kehadiranku. Setiap hari, aku merasa sedikit lebih utuh. Sampai suatu siang, ponselku bergetar. Nama Raka muncul di layar. Aku menatapnya lama. Tidak ada degup berlebihan, tidak ada rasa panik. Aku mengangkatnya. "Kamu sibuk?" tanyanya. "Tidak," jawabku singkat. Tapi aku juga tidak menunggu. Di seberang sana ia terdiam sejenak. "Aku dengar kamu kelihatan baik-baik saja," katanya. Nada suaranya terdengar heran. Aku hampir tersenyum. "Aku memang baik-baik saja," jawabku tenang. Percakapan itu tidak panjang, dan untuk pertama kalinya, aku menutup telepon tanpa rasa bersalah. Lingkungan mulai memperhatikan. Beberapa orang yang dulu hanya menatap iba, kini menatap dengan bingung. "Kirain kamu bakal drop," kata seseorang. Aku hanya tersenyum. Dalam hati aku berkata, aku tidak jatuh, aku hanya berhenti menahan.
Sore itu aku bertemu Arman, bukan untuk curhat, bukan untuk mengeluh. Kami duduk berhadapan, minum kopi tanpa banyak kata. "Kamu kelihatan lebih ringan," katanya pelan. Aku mengangguk, karena aku berhenti memikul beban yang bukan milikku. Arman tidak menasihati, ia hanya ada. Dan aku sadar, kebahagiaan tidak selalu datang dengan euforia. Kadang ia hadir dalam bentuk ketenangan yang tidak perlu dibela. Di malam hari, aku menutup hariku dengan satu kalimat di buku catatan. Jika mereka heran melihatku bahagia, itu karena mereka mengira aku seharusnya kalah. Aku mematikan lampu, tersenyum kecil, karena aku tahu ini baru permulaan. Aku berhenti menjelaskan diriku pada siapapun. Tidak lagi merasa perlu membuktikan bahwa aku baik-baik saja. Karena kenyataannya, aku memang sedang membaik. Aku mulai menetapkan batas. Dengan tenang, tanpa drama. Aku hanya datang ke tempat yang membuatku dihargai. Aku hanya memberi tenaga pada hal-hal yang menguatkanku. Dan di tengah ketenangan itu, aku akhirnya menyadari satu hal penting. Kemenanganku bukan tentang terlihat bahagia, tapi tentang benar-benar merasa utuh. Aku menyusun rencana hidupku sendiri. Bukan rencana balas dendam, bukan rencana pembuktian. Rencana bertahan, rencana tumbuh. Aku menemui penasihat hukum, bukan untuk memperpanjang konflik, melainkan untuk memastikan hakku tidak diabaikan hanya karena aku terlalu lama diam. Untuk pertama kalinya, aku berdiri di ruang itu sebagai diriku sendiri, bukan sebagai istri seseorang. Aku tahu apa yang menjadi hakku. Aku tahu apa yang layak kupertahankan. Dan aku tidak merasa bersalah karena memperjuangkannya. Di sisi lain, aku mendengar kabar kecil. Raka mulai gelisah. Ia mulai bertanya ke orang-orang, mengira aku akan menyerah, mengira aku akan mengalah seperti dulu. Aku tidak. Aku tersenyum kecil, bukan karena senang melihat kegelisahannya, tapi karena aku tahu, aku sudah bukan perempuan yang sama. Di malam hari, aku menuliskan satu kalimat yang akan menjadi pengingatku. Aku tidak hidup untuk membalas. Aku hidup untuk menang dengan caraku sendiri. Dan saat aku menutup buku itu, aku tahu fase ini selesai. Yang menungguku berikutnya bukan lagi proses membangun diri, melainkan konsekuensi dari keberanianku berdiri. Aku datang ke ruang itu tanpa gugup. Langkahku tenang, pikiranku jernih. Tidak ada kemarahan yang kubawa, tidak ada air mata yang kusimpan. Hanya satu niat. Aku ingin keadilan, bukan drama. Ruangan itu dingin, kursi-kursi berjejer rapi, aroma kertas dan waktu. Aku duduk berhadapan dengan Raka. Untuk pertama kalinya setelah perceraian, kami berada di ruang yang sama tanpa peran suami istri. Ia terlihat berbeda, lebih tegang, lebih gelisah. Aku menyadarinya, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil di hadapannya. Satu persatu fakta dibuka. Aset yang dulu selalu kuanggap milik bersama, ternyata sebagian besar tercatat atas namaku. Rumah yang kutempati selama ini, yang kubersihkan setiap hari, tanpa pernah kupikirkan kepemilikan, secara hukum adalah hakku. Aku menunduk sebentar, bukan karena ragu, melainkan karena aku baru menyadari betapa lama aku hidup tanpa menyadari nilai diriku sendiri. Raka menatapku. Tatapannya campur aduk. "Kamu sudah tahu semua ini?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Sudah lama," jawabku. "Aku hanya tidak pernah merasa perlu menggunakannya." Hening menyelimuti ruangan. Keheningan yang berbicara lebih keras dari teriakan apapun. Aku tidak tersenyum lebar. Aku tidak merasa menang secara berlebihan. Aku hanya merasa, ya, pulang. Pulang ke diriku sendiri. Ke perempuan yang dulu terlalu sibuk menjaga orang lain, sampai lupa menjaga dirinya. Saat aku keluar dari ruangan itu, langit sore tampak lebih cerah.
Aku menghirup udara dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku berkata dalam hati, beginilah rasanya berdiri di atas kakiku sendiri. Keputusan itu akhirnya dibacakan. Tidak terburu-buru, tidak berisik. Hanya kalimat-kalimat tegas yang mengubah arah hidupku. Rumah itu, tempat aku bangun paling pagi dan tidur paling akhir, resmi menjadi milikku. Bukan karena aku meminta lebih, bukan karena aku berteriak, melainkan sejak awal aku berdiri di tempat yang benar. Aku menunduk sejenak, mengucap syukur dalam hati, bukan untuk kemenangan, tapi untuk keadilan. Raka terdiam, bahunya turun, seolah baru menyadari bahwa ketenanganku bukan kelemahan. Ia menatapku lama, tenang, tanpa sisa. Karena marah tidak akan mengembalikan waktuku, dan aku sudah terlalu lama menghilangkan waktu. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Saat aku melangkah keluar, aku tidak menoleh. Bukan karena benci, tapi karena aku sudah selesai. Sore itu, aku berdiri di depan rumah yang kini resmi menjadi milikku. Aku menyentuh gagang pintu, bukan dengan perasaan menang, melainkan dengan perasaan akhirnya diakui. Di dalam rumah itu, aku berjalan pelan. Setiap sudut mengingatkanku pada perempuan yang dulu terlalu sering menunduk. Aku tersenyum kecil, bukan karena bahagia berlebihan, tapi karena aku tahu, aku tidak kehilangan apapun hari ini. Aku justru menemukan diriku kembali. Dan di sanalah, tanpa sorak, tanpa tepuk tangan, fase terberat dalam hidupku resmi berakhir. Setelah semua keputusan selesai, hidupku tidak langsung berubah drastis. Tidak ada perayaan, tidak ada euforia. Hanya hari-hari baru yang harus kujalani dengan caraku sendiri. Aku bangun di rumah yang kini sepenuhnya menjadi milikku. Sunyi masih ada, tapi bukan sunyi yang menekan. Aku menyapu lantai, menyiram tanaman, membuka jendela lebar-lebar. Aku ingin rumah ini menjadi tempat yang bernafas. Aku kembali bekerja dengan ritmeku sendiri, menentukan jadwalku, mengatur langkahku. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sedang menyesuaikan diri dengan hidup orang lain. Suatu sore, Arman datang membawa 2 gelas kopi. Ia tidak bertanya banyak. Ia tahu aku sedang belajar menikmati hidup yang pelan. "Kamu kelihatan damai," katanya. Aku tersenyum. Karena aku tidak lagi berpura-pura kuat. Kami duduk lama. Tidak ada pembahasan masa lalu. Tidak ada rencana besar. Hanya 2 orang dewasa yang saling menghargai jarak dan kehadiran. Di malam hari, aku merenung sendiri. Aku menyadari satu hal penting. Aku tidak perlu menjadi siapapun untuk layak bahagia. Hidup baruku tidak lahir dari kemenangan besar, melainkan dari keputusan kecil yang kuambil setiap hari, untuk jujur pada diriku sendiri. Dan malam itu, aku tidur dengan satu keyakinan. Hidup yang kupilih akan kujaga sepenuh hati. Aku tidak pernah merencanakan jatuh cinta lagi secepat ini. Bahkan, aku tidak mencarinya. Ia datang dalam bentuk kehadiran yang tenang. Arman tidak pernah menuntut. Ia tidak pernah membandingkan. Ia tidak pernah menertawakan caraku diam. Ia hanya mendengarkan. Kami berjalan beriringan. Bukan saling menarik. Suatu sore, kami duduk di teras rumahku. Langit berwarna jingga. Aku tidak ingin menggantikan siapapun, kata Arman pelan. Aku hanya ingin berjalan bersamamu, kalau kamu mengizinkan. Aku menatapnya lama. Tidak ada rasa takut, tidak ada kegelisahan. Yang ada hanya kejujuran.
Aku tidak lagi ingin dicintai dengan cara yang membuatku mengecil. Aku ingin dicintai tanpa harus kehilangan diriku sendiri. Arman mengangguk. Itu juga yang aku inginkan. Kami tidak berjanji apa-apa hari itu. Tidak ada kata-kata besar. Tapi sejak saat itu, aku tahu. Jika suatu hari aku menikah lagi, itu bukan karena sepi, melainkan karena siap. Beberapa waktu kemudian, kami menikah sederhana. Tanpa pesta besar, tanpa sorotan. Hanya doa dan niat baik dua orang dewasa yang saling menghormati masa lalu masing-masing. Aku mengenakan gaun sederhana. Aku tersenyum dengan cara yang berbeda. Bukan senyum perempuan yang takut ditinggalkan, melainkan senyum perempuan yang tahu dirinya cukup. Dan di pelukan Arman, aku merasa aman. Bukan karena dijaga, tetapi karena dihargai. Sekarang saat aku menoleh ke belakang, aku tidak lagi melihat luka. Aku melihat perjalanan. Aku pernah berpikir kesetiaan adalah bertahan dalam keadaan apapun. Ternyata aku keliru. Kesetiaan yang benar tidak pernah meminta kita untuk mengorbankan harga diri. Aku belajar bahwa diam bukan selalu tanda sabar. Kadang, ia hanya cara lain untuk menyakiti diri sendiri tanpa suara. Aku juga belajar bahwa ditinggalkan bukan berarti gagal. Kadang, itu justru cara hidup menyelamatkan kita dari tempat yang salah. Aku tidak menyesali masa laluku, karena perempuan yang dulu terlalu sabar itu adalah perempuan yang membawaku sampai ke titik ini. Namun hari ini, aku tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Aku memilih hubungan yang membuatku tumbuh, bukan mengecil. Aku memilih hidup yang tidak memintaku untuk terus membuktikan nilai diriku. Dan yang paling penting, aku memilih untuk mendengarkan diriku sendiri. Karena aku tahu sekarang, aku tidak pernah lemah. Aku hanya terlalu lama menaruh hati di tempat yang salah. Jika kisah ini sampai ke telingamu, mungkin kamu sedang berada di titik yang pernah aku lalui. Titik di mana kamu setia, tapi sering dipermalukan. Titik di mana kamu bertahan, namun tidak lagi dihargai. Aku ingin kamu tahu satu hal. Cinta tidak pernah meminta kita kehilangan diri sendiri. Jika hari ini kamu sedang terluka, itu bukan karena kamu kurang, bukan karena kamu gagal. Bisa jadi karena kamu terlalu tulus di tempat yang tidak siap menjagamu. Aku pernah berada di sana. Aku pernah tersenyum sambil menelan rasa malu. Aku pernah diam karena takut dianggap berlebihan. Dan aku selamat. Bukan karena aku paling kuat, melainkan karena aku akhirnya berani memilih diriku sendiri. Jika suatu hari kamu harus pergi, pergilah dengan kepala tegak. Tidak semua akhir adalah kekalahan, sebagian adalah penyelamatan. Hari ini aku hidup tenang. Aku dicintai tanpa harus mengecil. Aku dihargai tanpa harus meminta. Dan jika aku bisa sampai di sini, aku percaya kamu pun bisa. Karena perempuan yang setia bukan perempuan yang lemah. Ia hanya perlu diingatkan bahwa dirinya juga layak dicintai. Aku Alia Safira, dan inilah kisahku. Tentang bagaimana aku tersenyum saat dunia mengira aku kalah, padahal aku baru saja menemukan diriku kembali. Aku tidak pernah menunggu karma datang. Aku terlalu sibuk membangun hidupku sendiri. Namun hidup punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Suatu hari, aku mendengar kabar tentang Raka. Bukan dari rasa ingin tahu, melainkan dari obrolan yang tak sengaja ku dengar. Bisnis yang dulu ia banggakan mulai goyah. Lingkaran pertemanannya menyusut. Orang-orang yang dulu tertawa bersamanya perlahan menjauh. Aku tidak tersenyum mendengarnya. Aku juga tidak sedih. Aku hanya diam, karena aku tahu kehilangan yang paling berat bukan kehilangan harta, melainkan kehilangan orang yang dulu mau bertahan. Aku mendoakan dari jauh, bukan agar ia menyesal, tapi agar aku tidak menyimpan dendam di dalam diriku sendiri. Dan saat aku menutup kabar itu, aku kembali ke hidupku, hidup yang tidak lagi bergantung pada siapapun. Hari-hariku kini diisi hal-hal sederhana. Pagi yang tenang. Rumah yang hangat, percakapan yang tidak melelahkan,
Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Ia hadir dalam rasa aman dan saling menghormati. Bersama Arman, aku tidak perlu menjelaskan diriku. Aku boleh lelah tanpa merasa bersalah. Aku boleh diam tanpa dianggap kurang. Kami tumbuh bersama, bukan saling menuntut. Aku kembali mengejar hal-hal yang dulu kutinggalkan. Belajar, berbagi, menjadi diriku sendiri tanpa takut dihakimi. Dan di setiap langkah itu, aku merasa satu hal yang sama. Aku tidak sedang membuktikan apapun. Aku hanya sedang hidup. Jika ada satu kalimat yang bisa merangkum semua perjalananku, maka kalimat itu adalah ini. Aku baik-baik saja. Bukan karena hidupku sempurna. Bukan karena aku tidak pernah terluka. Melainkan karena aku berhenti tinggal di tempat yang terus melukaiku. Aku pernah setia tanpa curiga. Kini, aku setia pada diriku sendiri. Aku pernah takut kehilangan. Kini aku tahu. Yang paling penting adalah tidak kehilangan diriku. Dan jika suatu hari kisah ini dibacakan oleh seseorang, aku berharap ia menjadi pengingat. Bahwa kamu boleh pergi tanpa harus membenci. Bahwa kamu boleh menang tanpa harus merendahkan. Aku tersenyum hari ini. Bukan senyum untuk orang lain, tapi senyum untuk diriku sendiri. Perempuan yang akhirnya memilih hidup yang layak ia miliki. Dan di sanalah kisah ini berakhir. Bukan dengan dendam, bukan dengan air mata, melainkan dengan ketenangan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, mungkin karena sebagian darinya pernah hidup di dalam dirimu. Untuk kamu yang sedang bertahan dalam diam, yang tersenyum sambil menahan luka, ingat satu hal. Kamu tidak berlebihan. Kamu hanya terlalu tulus. Jangan pergi dari video ini tanpa meninggalkan jejak kecil. Tekan like sebagai tanda bahwa kamu memilih dirimu sendiri hari ini. Subscribe untuk kisah-kisah yang tidak menghakimi, yang menguatkan tanpa menggurui. Dan tuliskan di kolom komentar. Bukan cerita lengkapmu, cukup satu kalimat saja. Aku sedang belajar memilih diriku. Karena di sini, kamu tidak sendirian. Sampai bertemu di kisah berikutnya, tentang luka yang sembuh dan hati yang akhirnya pulang.